Setelah saya gunakan selama seminggu, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwasanya iPhone ini masih cukup layak digunakan di tahun ini, walau dengan beberapa catatan yang menurut saya perlu kalian pertimbangkan. Oke, yuk kita bahas. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli iPhone ini dari salah seorang teman, dan singkat cerita, iPhone ini saya dapatkan di harga 6,7 juta rupiah dalam kondisi second, dengan persentase baterai health masih 100% dan masih tercover garansi Apple sampai 17 April 2025 mendatang. Ya, jadi just info aja, sampai video ini dibuat, iPhone 11 dengan kapasitas penyimpanan 128 GB seperti ini, itu masih dibanderol di harga Rp7.500.000 di semua authorized reseller Apple di Indonesia. Dan setelah saya gunakan selama seminggu terakhir, paling tidak ada beberapa poin penting yang akan saya share ke kalian semua kalau sekiranya iPhone ini kalian gunakan di tahun 2024 ini. Nah, poin pertama yang perlu kalian tahu itu berkaitan dengan performa mesin di iPhone ini. Ya, setelah saya gunakan di berbagai skenario penggunaan, entah itu untuk penggunaan ringan seperti scrolling di media sosial, streaming YouTube, dan multitasking di berbagai aplikasi, performa yang diberikan iPhone ini berasa masih sangat lancar dengan transisi buka tutup aplikasi yang begitu smooth. Walaupun di atas kertas, refresh rate layar iPhone ini masih sebatas di 60 Hz saja. Untuk penggunaan yang lebih berat pun, saya merasa performa mesin iPhone ini masih cukup bisa diandalkan, walaupun nyatanya iPhone ini sudah akan memasuki usianya yang ke-5 tahun di tahun 2024 ini. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, suhu di iPhone ini akan berasa cepat panas, terutama ketika digunakan mengedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion, ataupun pada saat digunakan bermain game berat dengan settingan grafis tertinggi. Ya, sepengalaman saya, walaupun game mid-end sekelas Mobile Legends itu masih bisa dimainkan dengan cukup lancar di iPhone ini, namun untuk mendapatkan performa yang maksimal di rentang waktu penggunaan yang cukup lama, sangat disarankan untuk menggunakan alat pendingin tambahan atau cooler untuk menjaga performa di iPhone ini tetap maksimal. Ya, karena sepengalaman saya, ketika iPhone ini digeber bermain game dalam jangka waktu yang lama, itu seringkali terjadi frame drop, terutama ketika suhunya sudah melebihi 45 derajat Celcius. Namun di luar daripada itu, khususnya untuk penggunaan casual, performa chipset A13 Bionic di iPhone ini berasa masih sangat tangguh. Kalau sekiranya iPhone ini akan digunakan di tahun ini, bahkan kemungkinan besar masih cukup reliable 2 hingga 3 tahun ke depan. Nah, poin kedua yang perlu kalian tahu itu berkaitan dengan spesifikasi layar di iPhone ini. Ya, di atas kertas, iPhone ini memang hanya dibekali layar berpanel IPS LCD beresolusi SD dengan kerapatan pixel yang hanya di 326 ppi saja. Selain itu, maksimum brightness atau tingkat kecerahan maksimal layar di iPhone ini diklaim hanya di 625 nits. Ditambah lagi refresh rate layarnya yang masih standar di 60 Hz saja. Namun sepengalaman saya, untuk skenario penggunaan harian seperti misalnya untuk kebutuhan scrolling dan menikmati berbagai konten di media sosial, streaming YouTube, dan bahkan untuk kepentingan editing foto dan video, kualitas layar yang dimiliki iPhone ini masih termasuk cukup bisa diandalkan, walaupun memang secara resolusi sudah ketinggalan kalau dibandingkan dengan HP lain di range harga yang serupa. Dan yang membuat saya cukup impress dengan kualitas layar iPhone ini, selain karena animasi dan transisi pergerakan layarnya yang berasa cukup smooth, kecerahan maksimal layarnya juga sudah terbilang cukup untuk kepentingan penggunaan di luar ruangan, termasuk di bawah terik matahari sekalipun. Nah, poin berikutnya atau poin ketiga yang perlu kalian tahu itu berkaitan dengan kualitas kameranya. Ya, menurut saya bagian inilah yang membuat iPhone 11 ini masih cukup laris dan masih begitu diminati sampai saat ini. Secara spek, iPhone ini memang hanya dibekali 2 buah kamera belakang dan sebuah kamera depan yang masing-masing hanya beresolusi 12 megapiksel saja. Namun seperti yang kalian lihat, foto yang dihasilkan iPhone ini bisa dikatakan cukup oke, baik dalam hal warna, kontras, dan ketajamannya. Karakter warna foto setiap lensanya pun terlihat masih cukup identik satu sama yang lain. Terlebih lagi, dynamic range-nya juga sudah termasuk cukup luas, terutama ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi pencahayaan yang ideal.
Selain masih terbilang layak untuk kebutuhan fotografi, untuk kebutuhan pengambilan video pun iPhone ini juga masih cukup bisa diandalkan. Ya, semua lensa kamera di iPhone ini sanggup merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps dengan kestabilan video yang terlihat cukup baik. Ditambah lagi dynamic range videonya juga terlihat cukup luas. Nah, hal yang perlu kalian pertimbangkan di bagian kamera iPhone ini yaitu tidak adanya fitur mode malam di kamera ultrawide dan kamera depannya. Ya, untuk pengambilan foto di kondisi low light, iPhone 11 ini hanya dibekali fitur mode malam di kamera utamanya saja, yang mana hal ini akan cukup berpengaruh terutama bagi kalian yang suka hunting foto dengan menggunakan kamera ultrawide dan kamera depan di kondisi minim cahaya. Nah, poin berikutnya atau hal keempat yang bisa kalian pertimbangkan pada iPhone ini itu berkaitan dengan jaminan software update-nya. Ya, iPhone yang dirilis pada tahun 2019 ini tercatat sudah mendapatkan dukungan update software selama 4 tahun dan masih akan mendapatkan pembaruan iOS 18 di tahun 2024 ini. Yang artinya kalau dihitung-hitung iOS 18 tahun ini merupakan update mayor kelima yang akan didapatkan iPhone ini dan besar kemungkinan masih akan mendapatkan update ke iOS 19 tahun depan, mengingat iPhone seri sebelumnya juga masih mendapatkan update ke iOS 18 di tahun 2024 ini. So, kalau kalian membeli dan menggunakan iPhone 11 di tahun 2024 ini, selain kalian akan mendapatkan peningkatan sistem dan pembaruan fitur, kalian juga akan tetap mendapatkan penambahan sistem keamanan kurang lebih selama 2 tahun ke depan. Dan hal terakhir yang bisa kalian pertimbangkan pada iPhone ini, itu soal daya tahan baterainya yang masih termasuk bisa diandalkan. Ya, walaupun memang di atas kertas kapasitas baterai iPhone ini hanya sebesar 3110 mAh saja, namun di skenario penggunaan saya yang termasuk cukup intens, screen on time yang didapatkan iPhone ini rata-rata berkisar 6 jaman, yang mana SOT seperti ini sudah termasuk cukup untuk berbagai skenario penggunaan. Bahkan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, baik itu melalui video komparasi maupun situs GSM Arena, itu menyebutkan bahwa ketahanan baterai iPhone 11 ini lebih lama dibanding iPhone 12 yang merupakan generasi penerus dari iPhone ini. Satu-satunya hal yang menurut saya menjadi catatan di bagian baterai ini yaitu tidak include-nya kepala charger ketika kalian membeli iPhone ini dalam kondisi baru. Dan saya sendiri cukup menyarankan untuk membeli kepala charger third party atau pihak ketiga yang bisa kalian dapatkan dengan harga yang lebih terjangkau ketimbang membeli kepala charger original Apple. Ya, dengan kualitas yang tidak jauh berbeda, bahkan dengan laju pengisian daya yang sedikit lebih cepat, wall charger dari Ugreen ini menjadi opsi yang paling masuk akal yang selama ini saya gunakan untuk mengisi daya di berbagai perangkat iPhone saya. Kalaupun kalian berminat, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna, jangan lupa like-nya dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video lainnya.